Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai materi pembelajaran pada mapel Bahasa Indonesia, khususnya pada materi menimbang karya dengan resensi. Nah, materi ini pada umumnya untuk kelas 11 SMA ya. Nah, sebelumnya asal kata resensi. Resensi berasal dari bahasa Belanda recensie dan bahasa Latin recensio atau recensere atau revidere yang berarti mengulas kembali, melihat kembali, menimbang, dan menilai. Sedangkan arti resensi dalam KBBI yang pertama artinya pertimbangan atau penilaian buku, ulasan buku. Yang kedua, pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian, kesusastraan, dan sebagainya. Lalu, arti resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Tugas penulis resensi diantaranya yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Nah, hal yang perlu ditanggapi dalam resensi yaitu kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, manfaat bagi pembaca. Sedangkan resensi ini adalah sebutan untuk orang yang menulis resensi. Lanjut ke manfaat resensi. Sebagai bahan pertimbangan, resensi sebuah buku yang baik, benar, dan lengkap bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pembaca resensi tersebut. Sinopsis, kelebihan, dan kelemahan buku akan menjadi bahan pertimbangan yang tepat. Manfaat selanjutnya, sumber penghasilan bagi pembuatnya. Sebuah resensi yang banyak pembaca akan memperoleh keuntungan sendiri bagi pembuatnya. Pembuat resensi juga bisa mendapatkan keuntungan dari pengarang buku yang dibuatkan resensi. Sebagai media sarana promosi buku, resensi juga bisa menjadi media sarana promosi sebuah buku yang baru saja diterbitkan. Selanjutnya, sebagai pengembang kreativitas bagi pembuat resensi. Kreativitas, imajinasi, dan jiwa kritisnya semakin berkembang dengan semakin membuat resensi. Nah, tujuan dari resensi ini adalah membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. Selain itu, mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang diresensi, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi buku. Selanjutnya kita ke jenis-jenis resensi. Ada resensi informatif. Resensi ini yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Resensi deskriptif. Resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Yang ketiga adalah resensi kritis. Resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Unsur-unsur resensi. Ada judul resensi, identitas buku yang diresensi, pendahuluan atau memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Inti atau isi resensi. 5. Yaitu keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. 7. Penutup berisi rekomendasi. Nah, kita ke sub materi ini, di mana membandingkan isi resensi untuk menemukan sistematika dari resensi. Teks pertama yaitu Jalan Baru Pembelajaran Siswa. Judul buku, Media Pembelajaran Aktif, penulis Utomo Dananjaya, penerbit Nuansa Cendekia Bandung, tahun terbit November 2010, tebal buku 342 halaman, harganya 85.000. Berikut adalah teksnya. Gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku potret kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan.
Berpijak pada arah gerak reformasi ini, Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan. Dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini, tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang tepat dan baik itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Pak Tom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan bukunya para guru. Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataannya, ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Kita bisa membuktikan pada buku ini dengan menikmati hubungan antara visi besar atau idealisme dengan kiat praktis. Pada bagian pertama memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dari ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Berlanjut pada bab 2, kita akan diajak memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Pada bagian ini benar-benar diserap karena akan mengantarkan kita memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Berlanjut pada bab 3, kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Rumus-rumus ini akan mengajak kita merenungkan kembali apa hakikat pendidikan itu buat kita, juga buat anak-anak didik kita. Dan lebih penting dari kita, bagaimana kita seharusnya melangkah. Berlanjut pada bagian 3, buku ini bicara pada wilayah praktis pembelajaran dengan konsep-konsep model diskusi, model proyek, model permainan atau games, icebreaker atau aktivitas-aktivitas pemanasan. Banyak hal baru yang secara praktis bisa kita terapkan sebagai cara pembelajaran yang tepat. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai memotivasi siswa untuk bangkit, kreatif, dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Selamat membaca. Oleh Makmun Yusuf, pecinta buku. Untuk teks 2, ini dari novel 5 cm. Pasti kalian gak asing kan dengan novel ini? Ya, Jalan Terjal Meraih Cita-Cita. Judul buku 5 cm, tahun terbit Mei 2005, kota terbit Yogyakarta, penulis Doni Dirgantoro, jumlah halaman 381 halaman. Nomor edisi terbit ISBN 979-759-151-4. Mari kita simak ceritanya. Novel ini bercerita mengenai kisah 5 orang pemuda dan pemudi yang menjalin persahabatan dan memiliki kepribadian yang berbeda. Tokoh-tokoh dalam novel ini yang pertama adalah Riani, si sosok gadis cantik yang berkacamata dan memiliki otak yang cerdas. Ia memiliki cita-cita yang tinggi. Ia ingin menjadi seorang presenter di salah satu stasiun TV. Tokoh selanjutnya ialah Jafran. Gayanya sangat menampakkan bahwa dirinya adalah anak band, berbadan kurus, dan sosok Jafran ini selalu menjadi pelebur suasana dalam kisah. 5 sahabat dalam novel 5 cm.
Kemudian ada sosok Ariel yang memiliki badan sporty dan selalu tampak rapi dalam acara apapun. Genta adalah sosok yang paling dewasa dan memiliki jiwa kepemimpinan. Rambutnya agak lurus dan berjambul, memakai kacamata dan seorang aktivis di kampus. Sosok terakhir adalah Ian, laki-laki bertubuh besar yang sangat mengidolakan Happy Salma. Kisah ini dimulai dari kejenuhan mereka yang selalu berkumpul bersama setiap harinya. Akhirnya, mereka memiliki ambisi untuk tidak bertemu selama beberapa tahun sampai apa yang mereka cita-citakan terwujud, maka mereka akan berkumpul semacam reuni. Akhirnya waktu itu pun tiba. Mereka berhasil meraih cita-cita yang diinginkan dan mereka berkumpul untuk menanjak gunung yang sangat fenomenal di Indonesia, yaitu Gunung Mahameru. Kisah persahabatan 5 cm dalam perjalanan menuju puncak Mahameru pun diuji. Kuatnya persahabatan mereka akhirnya berhasil menaklukkan jalan yang penuh dengan perjuangan hingga akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Mahameru. Kelebihan yang dapat diambil dari novel 5 cm ini adalah mencerminkan sebuah kisah persahabatan yang harus terpisah karena harus keluar dari zona nyaman mereka ke tempat yang akan membawa mereka menuju kesuksesan. Kisah 5 cm ini menggambarkan bahwasannya dengan bersama maka perjalanan yang ditempuh dan rintangan yang dihadapi akan terasa lebih mudah. Pembaca seolah dihanyutkan dengan kisah adegan 5 cm ini saat menanjak Gunung Mahameru. Penulis pun sukses membuat para pembaca penasaran apa yang terjadi selanjutnya setelah mereka sampai di puncak Mahameru. Sebenarnya, yang terdapat dalam novel 5 cm ini cukup bagus dan baik, tapi tidak ada suatu karya yang sempurna. Dalam novel ini, ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh pembaca dan ada beberapa konteks bahasa yang tidak mengalir. Novel 5 cm ini seolah menggambarkan imajinasi yang luar biasa bahwa sangat mudah menggapai mimpi apa yang diidamkan tanpa melalui proses yang panjang. Novel ini sangat bagus dibaca oleh para remaja dan mahasiswa. Gambaran kentalnya nilai persahabatan dan penumbuhan semangat meraih mimpi atau cita-cita akan menemukan muaranya dalam cerita ini. Kecintaan kepada alam sebagai wujud kebesaran Sang Pencipta juga mendapatkan ruang yang lebih di sini. Dari sarungpreneur.com. Dari contoh resensi sebelumnya, maka hal yang dapat dipelajari dari teks resensi meliputi ada isi, unsur-unsur, bahasa, dan manfaatnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai isi teks. Isi teks resensi adalah muatan pembahasan dari sebuah karya atau buku. Resensi buku yang berjudul Jalan Baru Pembelajaran Siswa tersebut adalah menjelaskan akulturasi atau perpaduan sistem belajar ala barat yang modern dan progresif dengan potensi positif kearifan lokal. Dengan dasar logika yang sederhana, guru dan siswa harus sederajat. Artinya, kalau siswa dituntut untuk cerdas, kreatif, dan lebih baik, guru harus menguasai materi secara menyeluruh. Yang kedua adalah penampilan atau sampul depan. Bagaimana dengan penampilan atau sampul depan buku? Penampilan buku sangat berpengaruh pada minat pembaca untuk memiliki atau hanya sekedar membaca. Kadang kita jumpai pembaca tertarik terhadap pada sebuah buku hanya karena tampilan sampul depan yang menarik. Yang ketiga, unsur-unsur teks resensi. Secara umum, unsur-unsur pembangun teks resensi itu meliputi judul resensi, di mana judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih sendiri. B. Identitas buku. Di antaranya ada judul buku, judul asli atau jika buku terjemahan, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit beserta cetakan jika ada, tebal buku atau jumlah halaman, harga buku. Berikut adalah contohnya, ini mengenai identitas buku ya, contohnya. Contoh pertama, judul buku Media Pembelajaran Aktif, penulis Utomo Dananjaya, penerbit Nuansa Cendekia Bandung, tahun terbit November 2010, tebal 352 halaman, harga buku 85.000. Contoh kedua, judul buku Autobiografi Valentino Rossi atau dalam bahasa Indonesianya Andai Aku Tak Pernah Mencobanya. Judul asli The Autobiography of Valentino Rossi, What If Had Never Tried It. Penulis Doni Suseno. Penerbit Terbit Terang Surabaya, tahun terbit 2016, halaman 1-11 plus 342 halaman. Selanjutnya adalah C. Pendahuluan. Pendahuluan dalam teks resensi berisi penjelasan umum mengenai latar historis, sebab-sebab permasalahan,
peristiwa-peristiwa umum, garis besar materi atau gambaran umum buku, dan lain-lain. Perhatikan contoh pendahuluan resensi berikut ini. Gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku potret kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Buku ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. D. Isi resensi. Ini termasuk masih dalam unsur-unsur teks resensi ya. Isi resensi, bagian ini berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Perhatikan kutipan resensi berikut. Buku Cewek Smart ditulis untuk membantu para remaja perempuan supaya mampu menyikapi problematika sekitar. Buku ini juga mengupas bagaimana menjadi wanita yang cerdas serta mempunyai inner beauty atau kepribadian yang baik, di mana sesuai dengan syariat. Wanita yang cerdas tidak dapat diukur dari nilai raportnya maupun yang lain. Namun wanita yang cerdas yaitu wanita yang mampu memanfaatkan kecerdasannya untuk menambah keyakinannya, yang mampu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ia juga mampu menyelesaikan semua permasalahan hidupnya dengan tolak ukur tertentu serta penuh dengan tanggung jawab. Secara keseluruhan, buku ini membahas mengenai dasar-dasar bagaimana menjadi seorang wanita yang solihah dan wanita cerdas. Buku ini mampu membantu kita menyadarkan sebagai remaja perempuan untuk melakukan sesuatu dan bersikap sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu kita dapat memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dengan kata-kata yang bijaksana, buku ini lebih menarik seperti kata-kata, Islam mendorong perempuan untuk cerdas agar tidak mudah dibodohi oleh siapapun. Buku ini menawarkan banyak kelebihan, di antaranya buku Smart Woman dapat menjadi tuntunan bagi remaja perempuan pada zaman sekarang, terutama bagi yang sedang ingin berhijrah dan memperbaiki diri. Selain itu, bahasa yang digunakan sangat simpel sehingga mudah sekali untuk dipahami. Sampul pada buku ini juga menambah kelebihan dari buku ini dengan kartun yang lucu dan penuh warna. Penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan mengapa karya atau buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditunjukkan. Nah, ini untuk latihan 1. Setelah membaca teks tadi atau novel yang 5 cm dengan media pembelajaran. Nah, ini merupakan latihan untuk kalian di rumah untuk mengemukakan karakteristik resensi berdasarkan isi resensi dengan format sesuai di tabel ya. Nah, seperti tadi yang udah dibaca, yaitu ada buku media pembelajaran aktif dan novel 5 cm. Yang B untuk mengungkapkan isi informasi buku yang diresensi. Berdasarkan objek karyanya, resensi terdiri atas berbagai macam jenis, seperti yang terdapat di dalam contoh teks sebelumnya. Ada resensi untuk novel, ada pula yang berupa kumpulan cerpen. Berdasarkan objek tanggapannya, ada pula yang berupa film, drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, lukisan, dan karya-karya lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan objek karya itu, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam pula. Misalnya dari resensi novel atau kumpulan cerpen. Informasi yang kita dapatkan adalah tentang alur, penokohan, latar, dan hal-hal lainnya yang terdapat di dalam buku-buku cerita itu. Berbeda halnya apabila resensi itu tentang buku populer. Informasi yang kita dapatkan berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas oleh buku itu. Selanjutnya, menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Tentang kaidah kebahasaan teks resensi, kaidah-kaidah kebahasaan teks resensi yaitu 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. 2. Banyak menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebab, karena, sebab. 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir tes. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Secara umum, peraturan yang berkaitan dengan penulisan unsur serapan yaitu 1.
Satu bunyi dilempangkan dengan satu huruf terkecuali untuk bunyi eng, ny, sy, kh yang diwakili oleh dua huruf. Contoh, kromosom bukan kromosom, foto bukan foto, retorika bukan retorika, dan tema bukan tema. 2. Penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya cek bukan check, tim bukan tem, taksi bukan teksi, dan aksi bukan acu. 3. Penulisan kata serapan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Contohnya, aerob dalam bahasa Inggris aerobe, hydraulic dalam bahasa Inggris hydraulic bukan hidrolik, sistem dalam bahasa Inggris sistem bukan sistem, frekuensi dalam bahasa Inggris frekuensi bukan frekuensi. Untuk poin D, mengkonstruksi resensi dari buku cerita atau novel yang telah dibaca. Mengonstruksi atau menulis resensi tidaklah mudah. Untuk melakukan kegiatan ini, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu diantaranya adalah 1. Presensi harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Artinya, jika seorang penulis akan meresensi sebuah buku cerita, misalnya novel, maka ia harus memiliki pengetahuan tentang teori novel dan perkembangannya. 2. Presensi harus memiliki kemampuan menganalisis. 3. Presensi juga dituntut memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Adapun struktur penyajian resensi novel adalah sebagai berikut ini. 1. Identitas novel yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. 2. Menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel. 3. Memberikan penilaian, yaitu meliputi kelebihan dan kelemahannya. 4. Penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap, yakni tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. 5. Menyimpulkan resensi yang disajikan disertai rekomendasi bagi pembaca. Untuk kalian yang di rumah aja, baca juga novel lainnya ya, seperti Sang Pemimpi dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.